Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham SIDO. Oke, jadi di saham SIDO terjadi kenaikan dari tanggal 18. Kalau kita perhatikan, kenaikan ini terjadi lebih karena SIDO mau memberikan dividen di tanggal 8 November ya. Ex-date-nya itu di harga nanti 730 sehingga terjadi kenaikan lebih karena sentimen pembagian dividen. Jika kita perhatikan di tanggal 1 Agustus ada gap down ya. Ada gap yang terjadi. Kemungkinan ini pasti akan tertutupi tapi kita tidak tahu kapan gap ini akan tertutup. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, kita coba cek banarmologinya, kita cek blocksumnya di tanggal 18 sampai tanggal 11 November, 18 Oktober. Jadi kita cek dari tanggal 18 Oktober. Oke, ini udah ya. Di 18 Oktober sampai 11 November itu terjadi akumulasi, tapi small akumulasi. Apakah akan terjadi kenaikan? Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat secara seluruh yaitu 5 tahun. Setelah pembagian dividen, ada kenaikan sebentar, kemudian ini penurunan. Penurunan ini lebih karena kinerja perusahaan yang di luar ekspektasi dari investor retail. Sehingga ada banyak yang melakukan penjualan cukup masif ya, sehingga ada gap. Ternyata ada gap juga di, di tanggal 1 Agustus. Kemudian terjadi kenaikan di sini. Apakah akan lanjut naik atau turun? Mungkin dari saya sendiri sih lebih kita tunggu di sini di supportnya di 707 atau mungkin support di 300 634. Kalau saya sih lebih menunggu di 634 karena balik lagi dari segi pendapatan net income-nya di tahun 2022 ini di situ mengalami penurunan dari 2021 ya. Tapi kalau kita perhatikan antara 2020 yaitu waktu COVID dan sekarang itu kalau kita lihat tidak terlalu mengalami penurunan yang cukup berarti ya. Mungkin nanti di kuartal keempat mungkin tidak akan beda jauh 934 mungkin kalau sesuai dengan prediksi jadi 961 atau mungkin bisa lebih itu bagus. Jika kurang itu yang harus kita antisipasi, makanya lebih bagus bagi saya kita tunggu di 707, kita lihat nanti mungkin dari fundamentalnya, mungkin dari volume transaksinya, jika akhirnya turun akan lebih baik kita menunggunya di 634 atau mungkin kalau bisa sampai 555 itu akan sangat bagus ya, karena di sana support kuatnya karena terjadi sideways atau konsolidasi di rentangan ini. Oke, mungkin itu kalau saya pribadi sih lebih untuk nunggu di antara 707 634, lebih prepare sebenarnya 634, dan kalau akhirnya turun lagi kita sampai di 553 itu akan lebih bagus. Apalagi kalau di 553 nanti terjadi konsolidasi atau sideways, itu mungkin saya akan ambil di sana. Kita akan lihat dulu karena ini sahamnya bagi saya ini sedang mengalami downtrend ya, karena downtrend sehingga kita tunggu aja sampai dia konsolidasi atau sideways, dimana kita nggak tahu kalau nanti mungkin sideways-nya di rentangan 707 sampai 820 ini mungkin akan
kita coba ambil 707. Tapi kalau ternyata turun dan konsolidasi di rentangan 635 sampai 710, mungkin kita coba ambil di 635. Atau mungkin ternyata turun dan konsolidasinya di rentangan 555 sampai 635, mungkin saya akan ambil coba di 555, mungkin itu. Nah, kalau kita perhatikan, kita cek di sini. Nah, ini saya ambil dari RTI ya datanya, sekarang di 740. Kalau kita perhatikan kebiasaan dari Sido, itu akan membagi dividen 2 kali. Sekarang sudah bagi dividen sebesar 13,5 per saham. Kemudian kalau kita perhatikan dari 2019 sampai 2021, Sido memberikan rasio dividennya itu 131,48, 101, 90,8. Asumsikan kita bahwa pendapatan situ EPS earning per share-nya itu misalkan sampai 32, misalkan sesuai dengan prediksi. Kalau kita sampai 32 berarti dia akan memberikan total dividen tahun 2022 itu 28,8. Ya, karena sudah memberikan dividen di 13,5 berarti akan ada sisa di 15,3. Kalau kita perhatikan di harga sekarang dia akan memberikan, kita ambil harga sekarang dan ternyata ini benar ya, asumsikan ini benar, saya asumsikan bahwa Sido akan memberikan dividen 90% dari total pendapatan di tahun 2022. Kita asumsikan pertama bahwa dia benar, ternyata benar, ternyata di earning per share-nya IPS-nya itu 32, jadi dia akan memberikan dividen total 28. Jadi akan ada sisa dividen 15,3 yang akan dibagikan. Di harga yang sekarang dia akan memberikan dividen yields yaitu 2,07. Kalau kita ambil di 705, 2,17%. Dan begini seterusnya, 635 nanti akan memberikan dividen 2,41, dan ketika kita bisa mengambilnya di 555 berarti dia akan memberikan DY, dividen yields itu 2,76%. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata asumsinya ini salah? Anggaplah dia balik lagi di 2019, dia memberikan 27 IPS-nya. Berarti akan ada penurunan dividen yields. Nanti berarti sisa pembagian sisa dividen yang akan dibagikan itu akan 10,8. Ya, jadi 24,3 kita tetapkan bahwa dividennya itu adalah 90% rasio dividennya dari pendapatan di tahun 2002. Asumsikan kita bahwa ternyata totalnya itu adalah 27 per lembar saham. Berarti akan ada 24,3 yang akan dibagikan, sedangkan 13,5 sudah dibagikan, berarti sisanya 10,8. 10,8 berarti DYN otomatis akan turun. Kalau kita ambil di sekarang, dia akan memberikan 1,46%. Kalau kita ambil di 705, akan memberikan 1,53%. Kalau kita ternyata bisa mengambil di harga 635, ada 1,70%. Dan kalau kita bisa mengambil di 555, memberikan dividen yield yaitu di 1,95%. Jadi seperti itu, kita tidak, karena di 2021, 2020, dan 2021 ini sedang COVID ya, peningkatan dari kesehatan, sektor kesehatan itu cukup signifikan. Sedangkan sekarang sudah mulai pemulihan, wajar terjadi penurunan pendapatan. Tapi apakah situ bisa memberikan minimal seperti tahun 2020? Kalau bisa mempertahankan, akan sangat bagus, kita bisa mengambil di 705 atau di 635. Tapi ternyata jika akhirnya mungkin turun sampai di 2019 atau memberikan earning per share-nya itu
27, ya kita akan mungkin akan sahamnya akan turun di 505, kemungkinan besar ya. Jadi momentum yang bisa kita ambil sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa SIDO itu kita lihat corporate action ya. Dividen biasanya dia memberikan dividen di bulan November dan bulan April. Tahun ini dia memberikan bulan April, bulan November. Kemudian kita cek lagi dividennya itu di bulan April dan bulan Agustus 2021. Berarti April, kemudian kalau 2020 itu memberikan di bulan November dan ya di bulan November saja. Kemudian kalau kita perhatikan 2019 itu memberikan dividen di bulan April dan Oktober. Jadi kalau kita cermati bulan April itulah biasanya SIDO akan memberikan dividen. Jadi bisa kita cek nanti ketika di bulan mungkin bulan Januari sampai sampai Maret itu bisa kita cek jika sampai dengan prediksi kita target kita di 555 mungkin saya akan ambil. Dan di bulan kita saya akan lebih memperhatikan nanti di bulan Januari sampai Maret. Jadi karena di bulan April biasanya SIDO akan memberikan dividen. Seperti biasa ketika akan terjadi pembagian dividen itu ada kenaikan saham. Ya, misalkan dari ini di tahun 2021 sebelum pembagian dividen ada kenaikan saham, kenaikan pergerakan harga ya. Kemudian ini naik karena ya kita tahu sendiri bahwa di tahun ini semua orang sedang mencari-cari saham-saham kesehatan dan SIDO salah satunya yang manggung di tahun ini ya. Bukan dia langsung naik dan akhirnya mengalami penurunan karena mengalami penurunan pendapatan dan sekarang apakah akan balik lagi nutup gap atau mungkin akan turun, kita nggak tahu. Kita lebih enak memperhatikan nanti di bulan Januari sampai bulan Maret. Jika mengalami konsolidasi atau sideways di rentangan support salah satu, 2, atau 3, mungkin kita bisa ambil di area supportnya dengan harapan nanti ketika di bulan April akan pembagian dividen ada kenaikan harga saham dan kita bisa menjualnya di resisten. Mungkin itu tentang pandangan saya terhadap SIDO. Terima kasih.